Di video ini saya akan berikan beberapa opini saya kenapa saham UNVR dalam 5 tahun terakhir harganya tidak kemana-mana dan malah turun terus. Saya tidak bisa bilang bahwa Unilever adalah saham jelek atau bagus. Teman-teman gunakan data yang saya sajikan di video ini sebagai tambahan informasi untuk keputusan investasi teman-teman. Belajar mandiri, jangan ikut-ikutan rekomendasi orang lain. Kemungkinan penyebab saham UNVR yang terus turun adalah karena harga CPO atau harga minyak sawit yang sejak awal 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat grafik harga sawit berikut. Terutama sejak Mei 2020, harga sawit terus naik dengan cukup tajam. Ini adalah perbandingan harga UNVR dengan harga sawit. Perhatikan setiap kali harga sawit berada di harga tertinggi, harga saham UNVR biasanya akan mengalami pelemahan tidak selama setelahnya. Unilever pasti terpengaruh kenaikan bahan baku yang banyak membutuhkan minyak sawit dalam memproduksi produk-produk mereka. Kemungkinan penyebab lain adalah dari valuasi UNVR yang sudah sangat mahal. Unilever memang terkenal sebagai salah satu saham yang memiliki harga premium karena kinerjanya yang bagus. Jika kita perhatikan grafik PE sejak 2012, maka kita bisa lihat sejak 2018, PE mereka mencapai titik tertingginya di sekitar 60 kali. PE 43 kali merupakan rata-rata UNVR dalam 10 tahun terakhir. PE 28 kali merupakan rata-rata PE terendah mereka, sedangkan PE 60 kali sudah sangat mahal atau overbought. Valuasi semahal ini plus kenaikan harga CPO mungkin membuat investor-investor besar mulai berpikir untuk menjual saham mereka di harga tertinggi. Opini berikutnya adalah dari penurunan kinerja, terutama di pos penjualan, laba bersih, dan growth mereka. Cara cek apakah saham yang kita miliki masih layak untuk investasi adalah dengan mengecek kinerja setiap kuartal. Jika kinerja per kuartal atau per tahun terus mengalami penurunan, maka sebaiknya mulai waspada. Ini adalah grafik revenue dari 2008 hingga 2020. Grafiknya memang masih mengalami kenaikan. Tapi jika teman-teman perhatikan growth atau pertumbuhannya, maka sejak 2016 pertumbuhan penjualan Unilever sudah melambat. Bahkan pada 2020 ini revenue mereka hanya tumbuh 0,12% saja. Memang 2020 ada pandemi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, tapi masalahnya growth sudah terus turun sejak 2016. Ini adalah perbandingan growth penjualan dengan harga saham Unilever. Bisa teman-teman lihat antara growth dengan harga saham mengalami divergence, di mana saat harga saham terus naik, growth malah terus turun. Akhirnya pada awal 2018, harga saham mulai mengalami penurunan hingga sekarang. Revenue growth adalah salah satu metrik penting yang teman-teman harus perhatikan jika ingin mencari saham yang potensi kedepannya bagus. Laba bersih Unilever di 2020 juga akhirnya mengalami penurunan dari laba tahun 2019. Laba 2018 lebih tinggi jauh dari 2019 karena Unilever mendapatkan keuntungan dari penjualan aset bisnis spread mereka, Blueband. Jadi jika tidak menghitung keuntungan dari penjualan aset tersebut, laba masih mengalami kenaikan 9,3%. Dengan begitu, tahun 2020 merupakan tahun pertama mereka sejak 2008 mengalami penurunan laba bersih dari tahun sebelumnya. Laba yang naik turun di perusahaan baru yang masih berkembang merupakan hal yang bisa dimaklumi. Tapi jika terjadi di perusahaan yang sudah besar dan mapan seperti Unilever, maka ini harus diperhatikan. Bisnis Unilever dibagi dalam dua kategori, home and personal care dan makanan dan minuman. Coba teman-teman perhatikan penjualan bersih Unilever dari segmen makanan dan minuman. Unilever tampaknya bukan pemain yang kuat di segmen makanan dan minuman karena setidaknya sejak 2017 hingga 2020 penjualan mereka cenderung turun. 13,077 triliun di 2017, naik sedikit menjadi 13,078 triliun di 2018. 2019 turun menjadi 13,06 triliun dan turun lagi menjadi 12,98 triliun di 2020. Penjualan 2020 malah lebih sedikit daripada tahun 2017. Kontribusi utama dari penjualan Unilever adalah dari segmen home and personal care yang kinerjanya lebih baik dari segmen makanan dan minuman tadi. Tapi menurut saya, pos ini juga bisa tertekan karena saat ini mulai banyak pengusaha muda yang bisa memproduksi sendiri produk-produk kecantikan dan memasarkannya secara online. Belum lagi budaya Korea yang sangat populer di Indonesia sehingga memudahkan produk-produk impor Korea untuk penetrasi di pasar anak muda. Masalah lain adalah dari kemampuan scaling atau kemampuan untuk memperluas bisnis. Bisnis Unilever adalah salah satu bisnis yang sangat aman karena masyarakat akan selalu membeli dan memakai produk mereka.
Masalahnya, apakah Unilever bisa terus menaikkan penjualan mereka jika produk mereka sudah mencapai seluruh potensi pasar di Indonesia? Tantangan besar di semua perusahaan besar adalah bagaimana mereka bisa scale up ketika bisnis mereka sudah berada di puncak. Investor tidak akan senang menempatkan dana mereka di perusahaan yang tidak bisa bertumbuh lagi. Investor akan cenderung mencari perusahaan-perusahaan lain yang lebih baru dengan potensi pasar yang besar. Indofood CBP sebenarnya juga memiliki masalah scaling yang sama. Bedanya, ICBP masih bisa memperluas pasar luar negeri mereka, contohnya akuisisi Pine Hill untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika. Di lain sisi, karena Unilever adalah anak usaha dari Unilever Global, maka pasar ekspor mereka terbatas, walaupun ada sedikit penjualan ekspor. Unilever Indonesia tidak bisa ekspansi keluar karena di masing-masing negara sudah ada cabang Unilever lainnya. Karena itu, Unilever harus bekerja keras bagaimana caranya agar mereka terus bisa growth di tengah tumbuhnya pesaing-pesaing baru, baik lokal maupun internasional yang bisa menjangkau seluruh pelosok dengan bantuan internet dan online marketplace. Lalu, bagaimana prospek Unilever ke depan? Apakah saham ini layak untuk investasi? Menurut saya, jawabannya tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman ingin mengejar return rata-rata di atas 20% setiap tahun, maka saya tidak bisa merekomendasikan UNVR. Melihat kinerja UNVR tadi, ke depan menurut saya rata-rata kenaikan saham UNVR mungkin di sekitar 10 hingga 13% per tahun. Nah, saham UNVR lebih sesuai bagi teman-teman yang tidak ingin mengejar capital gain tinggi. Buat investor jangka lama yang tidak suka volatilitas, UNVR masih cocok untuk investasi. Jangan lupakan dividennya. Perusahaan yang sudah mapan dan perkembangannya lambat akan lebih suka menggunakan laba mereka untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Jika teman-teman membeli UNVR sekarang, maka teman-teman akan mendapatkan yield hampir 3%, di mana rata-rata dividen UNVR adalah di sekitar 2%. Secara teknikal, harga UNVR saat ini sangat menarik untuk dibeli, karena harga sudah berada di area support jangka lama mereka sejak 5 tahun terakhir. Jadi walaupun ke depan saham UNVR hanya sideways, paling tidak teman-teman sudah memiliki average price yang rendah. Jangan lupakan juga PER yang saat ini sudah berada di area terendah dari rata-rata 10 tahun terakhir. Jangan terlalu takut dengan turunnya penjualan atau laba bersih dari sebuah saham, karena jika manajemen berhasil melakukan turnaround, maka revenue akan meningkat lagi. Ini adalah data penjualan Johnson & Johnson dari 2005 hingga 2020, di mana kenaikannya tidak mulus setiap tahun, ada naik, ada turun. Walaupun begitu, harga saham J&J hingga sekarang masih menjadi investasi yang sangat baik, terutama untuk dividen investor. Semoga saja UNVR bisa terus berkembang despite penurunan kinerja beberapa tahun belakangan yang saya rasa sangat mungkin karena Unilever dipimpin oleh orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Semoga data-data yang saya sajikan di video ini bisa menambah informasi bagi teman-teman. Saya tidak merekomendasikan UNVR untuk dibeli maupun untuk dijual. Tapi jika saya simpulkan, maka Unilever tidak cocok bagi teman-teman yang ingin mengejar return tinggi di masa depan. Growth UNVR sekarang sudah berbeda dengan saat UNVR baru beberapa tahun di bursa efek. Saat itu return saham dan growth-nya masih sangat bagus karena pasarnya masih luas. Unilever lebih sesuai bagi teman-teman yang ingin lebih lambat tapi mendapatkan kepastian dividen sebagai passive income di samping sedikit mengharapkan kenaikan capital gain. Ingat, Unilever adalah saham defensif. Oke, semoga video ini bisa berguna buat teman-teman.